Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Horas semua. Kembali lagi kita berjumpa di podcast RBPR, Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Dan pada hari ini kita menghadirkan dua tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bang Berry Simorangkil. Selamat jumpa lagi Bang Berry. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang akan menjadi populer di Sumatera Utara. Tunggu tanggal mainnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan yang dahulu bisa mendewasakan manusia ini, ternyata sekarang menjadi salah satu kendala di dalam keluarga. Untuk itu kita perlu dibantu oleh seorang lagi nih, yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan, bagaimana mengembangkan anak-anak bangsa ini memperoleh pendidikan yang tinggi. Kita hadirkan Pak Mas ya, Mas Dwi Larso. Bukan Bang, Mas. Oh boleh Bang juga ya? Boleh Bang juga nih, Bang Dwi Larso. Beliau adalah Direktur Beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan level nasional ini. Ya. Jadi hari ini kita bicara bagaimana caranya pendidikan di Sumatera Utara oleh kedua orang ini akan dibedah. Kita ikuti perbincangan. Bang Berry, pertama kali ya. Ini saya dulu kuliah tahun 80-an. Itu di kampus saya, itu banyak banget yang namanya Batak tembak langsung. Beneran loh. BTL. Jadi dari kampung bisa langsung ke Bandung. Ya. Dengan ya cara mereka bersosialisasi yang ya sorry to say lah ya, ngampung gitu loh. Tapi mereka berani datang ke kota Bandung. Ya kan? Ada semangat mereka untuk itu. Nah, belakangan ini kan kita sudah mengalami perkembangan zaman yang mengakibatkan hal berubah. Jadi salah satu yang kemarin cukup heboh itu masalah UKT. Ya kan? Uang kuliah tunggal itu kan. Yang ternyata bagi sebagian orang berat. Nah, kalau Bang Berry kan kemarin jalan-jalannya di Sumut. Gimana sih sekarang animo masyarakat tentang pendidikan? Karena seingat saya dulu ya, orang Batak itu khususnya, itu punya prinsip, tidak apa-apa orang tua itu banting tulang, yang penting anak sekolah tinggi. Kemanapun mereka akan jabanin. Nah, kemarin kan waktu berbincang dengan masyarakat, gimana sih pandangan mereka tentang pendidikan saat ini? Ya ini menarik sekali, karena menurut saya pendidikan ini kan bagaimanapun juga kan menjadi investasi ya. Investasi tenaga, waktu, finansial, dan seterusnya. Nah kemarin ini waktu saya jalan-jalan keliling lah ya, ini banyak kita ngobrol santai lah, dan mulai dari orang tua maupun dari anak-anak itu sendiri. Sekarang ini yang cukup memprihatinkan, mereka ini keinginan untuk menyekolahkan anaknya atau anak itu sendiri pun untuk mau sekolah itu merosot. Dalam artian ya mungkin, nah ini kan banyak lah ya alasan-alasannya. Salah satunya adalah terkait dengan kesiapan finansial orang tua mereka. Ya. Jadi bagaimanapun juga mereka berpikiran yang penting kamu kerja secepatnya untuk membantu meringankan beban orang tua. Jadi pendidikan itu sudah bukan menjadi prioritas lagi, dan ini saya rasa itu sangat disayangkan lah. Iya, makanya ini kontras sekali ya dengan zaman saya ya. Nah sementara ini dengar-dengar nih ya, LPDP ini yang suka nyekolahin orang ini ya sampai ke luar negeri ini, belakangan ini melonjak loh, melonjak peminatnya. Nah itu mungkin kalau kita kontraskan gini, mungkin Bang Dwi Larso ini bisa kasih gambaran apa sih yang mengakibatkan lonjakan peminat LPDP, lalu bagaimana hasilnya selama sekian lama ini dengan kita nyekolahin orang. Baik, saya terima kasih atas kesempatannya. Kalau Dudang Pangaloh nggak akan pernah sahabat lama sejak kuliah di ITB ya, Pangaloh ya. LPDP itu kan didirikan untuk menciptakan SDM unggul. Asumsi kita adalah lokomotif. Jadi waktu diciptakan 1 triliun rupiah di tahun 2010 oleh Bu Sri Mulyani Indrawati, LPDP belum ada, tapi uang dana sudah dialokasikan. 2012 LPDP berdiri, 2013 operasi. Tujuan utamanya sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan.
Konon kabarnya di tahun itu, saya paham betul juga, mungkin Bang Ferry juga paham ya, di tahun-tahun itu orang Indonesia yang bisa sekolah di universitas keren di dunia kan sangat-sangat terbatas. Iya. Konon kabarnya cerita dari Bu Sri Mulyani Indrawati itu di Kemenkeu saja orang yang bergelar doktor itu tidak lebih dari jari tangan jumlahnya. Ngeri juga ini. Ya. Konon kabarnya hanya 3 ketemu. Nah sekarang sebagai perbandingan di satu universitas top 25 di dunia gitu di Amerika itu setiap tahun ratusan kita kirim ke sana. Oh. Jadi yang kita incar itu adalah menciptakan lokomotif untuk menarik gerbong yang sangat panjang. Jadi lokomotifnya harus kelas dunia kan, keren-keren. Nah yang disebut Bang Alof tadi peningkatan luar biasa, sebenarnya kan kita bisa bandingkan waktu sebelum pandemi itu LPDP bisa menyekolahkan, merekrut 3.300-an putra-putri terbaik bangsa. Tentunya pengalaman kami dulu, saya pribadi mencari beasiswa ke luar negeri tahun 90-an, sulitnya bukan main, dengan adanya 3.000 sekian, menurut saya wah keren ya Indonesia gitu ya. Tapi begitu masuk, saya pikir motivasi kita kan tentunya harus mengejar ketertinggalan dari negara maju. Kemudian juga masa sih kita kalah dengan Malaysia, Vietnam, Thailand. Sepak bola kita udah sering menang ya Bang Alof. Masa di SDM-nya kita belakangan ini bagus lagi. Ya, belakangan bagus lagi kan. Terutama kita juga orang-orang Indonesia luar negeri diaspora kan dengan itu menurut saya keren. Nah kami melihat Indonesia dibandingkan Malaysia, Vietnam, Thailand itu 1/5-nya Bang Alof. Lulusan S2, S3 jumlahnya per usia produktif. Kalau dengan negara maju 1/20, udah pernah disampaikan oleh Pak Presiden ya, Pak Jokowi, kondisi kita. Jadi kita itu mengejar ketertinggalan. Maka mau tidak mau kita harus mengambil peluang bonus demografi ini untuk semaksimalnya menyekolahkan mereka. Sehingga kami melihat anggaran, LPDP melihat anggaran, terus dengan kreativitas kita untuk mencari partner yang kalau kita bayar 1 itu bisa nyekolahin 3 orang. Itu kerjasama dengan Cina. Bayar 1 bisa nyekolahin 2 orang, kerjasama dengan Singapura, dengan Belanda, dengan Prancis, gitu ya, 50-50 lah. Ini dengan kreativitas kita, maka tahun lalu 2023 LPDP bisa merekrut lebih dari 10.000 S2 dan S3 saja. Jadi itu sudah 3 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Kalau ditambah dengan dana kita yang dipakai Kemenak dan Kemdikbud hanya untuk S2, S3 sudah mencapai angka 12.800. Hampir 4 kali lipat ya dibanding. Nah itu artinya udah dana kita betul-betul kita spend ya total untuk pengembangan SDM. Nah kalau kita tambah dengan amanah yang diberikan ke LPDP sejak 2021, di mana LPDP harus ikut membantu membiayai program-program yang keren yang ada di Kemdikbudristek dan Kemenak, itu tahun lalu totalnya 348.000. Sebanyak itu? 100 kali lipat dibandingkan yang kita berikan. Tapi tentunya S3, S2, S1, vokasi, kampus merdeka, itu di kedua sisi ya, Kemenak maupun Kemdikbudristek. Jadi kita mengejar ketertinggalan, moodnya kita berjuang, kira-kira begitu. Gimana nih Mbak Nadine nih? Kayaknya sebenarnya program pemerintah ini keren loh. Keren banget. Dan kayaknya tuh udah segitu banyak gitu ya Bang Alof ya. Tapi ini tadi udah ada keterangannya tuh dengan kreativitas kami ya. Jadi ini udah muter uang juga nih ya, muter otak juga untuk nyari uang gitu ya. Kreativitas, kerjasama dengan segala macam. Memang budgetnya masih kurang Pak. Nah, menarik ini. Kayaknya kan uangnya udah banyak. Kan saya cerita dari mulai 1 triliun. Waktu saya masuk LPDP 2020 awal, itu dana kita 51 triliun. Sekarang 154 triliun. Nah, ini menarik. Saya hidup itu tidak pernah megang uang 1 miliar pun. Mungkin ratusan juta pernah ya, memindahkan dari satu akun ke akun lain untuk mendapatkan surat keterangan anak sekolah kan gitu ya Bang ya. Kalau sekolah di Amerika kan butuh surat, habis itu dibalikin lagi kan. Jadi angka kalau kita bilang 154 triliun ya besar lah. Besar sekali kan. Kita kalau dikasih itu udah siap pensiun ya Pak. Kan 17 turunan. Betul. Tapi saya beri gambaran. 154 triliun kita investasikan, ada SPN, ada deposito, ada beberapa saham gitu. Itu dapatnya kira-kira sekarang itu 10 sampai 11 triliun. Itu yang kita spend.
Oke. 10-11 triliun ya dapatnya tadi. Kira-kira 10 ribuan untuk S2, S3, plus kira-kira 300-an tergantung programnya, karena short course kan, ada kampus merdeka segala macam. Itu udah semua. Nah, kita mengejar ketertinggalan itu, kalau mau seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, negara maju, itu perlu tiap tahun 1 juta. Kalau mau negara maju ya. 1 juta Ya, mahasiswa. 1 juta S2, S3 yang ini kan. Nah, saya udah hitung dengan simulasi, maka kalau mau menyamai Vietnam, Thailand, Malaysia, itu kira-kira kebutuhannya 300-400 triliun. Saya membuat analisis dengan teman-teman LPDP, kalau pengen menjadi negara maju 2045 kita harus punya berapa? 1.000 triliun. Saya tunjukkan data. Ada satu universitas di Amerika, Bang Berry pasti paham. Saat ini punya uang 75,1 billion US dollar. Itu persis kira-kira 1.000 triliun. Dipunyai oleh satu universitas, dana abadi, hanya untuk melayani satu universitas. Ya kan? Kita bermimpi untuk Stanford University ya, di tengah Silicon Valley. Satu universitas. Nah, kita mikir satu negara, masih mimpi 2045, kita bersyukur pemerintah komit tinggi, maka itu dari 1 triliun menjadi 154 triliun, terutama dalam 4 tahun terakhir ya, peningkatan tinggi, tapi ini kan harus terus. Bangsa ini di SDM-nya terus kita dorong, harus terus maju, tidak boleh berhenti apalagi mundur. Saya pikir komitmen pemerintah, komitmen negara ini kalau mau maju kan SDM nomor 1, harus. Jadi, itu kira-kira kalau bilang, ya kita udah gaspol remblong besar, tapi masih tantangannya besar untuk mengejar ketertinggalan. Nah, itu kan melihat bagaimana potensi yang dimiliki ya, serta fasilitas yang disediakan oleh negara. Kan tentu seharusnya ini kan menjadi hak dari seluruh warga negara. Ya. Nggak terbatas lah, dari Papua sampai ke Aceh dan segala macam, seluruhnya mestinya bisa dapat. Nah, tetapi saya yakin betul, pasti masih jomplang ini dari setiap daerah ini. Bang Berry, Sumatera Utara itu kan boleh dibilang pusat intelektual juga nih kan. Banyak dulu orang-orang pintar yang berasal dari sana. Tapi mendengar cerita tadi bahwa mereka udah nggak bersemangat lagi bersekolah, yang penting langsung kerja. Nah, lalu ternyata negara punya fasilitas seperti ini. Sebagai pemimpin di sebuah daerah, khususnya Sumatera Utara, apa sih yang bisa Bang Berry lakukan jika ada dua hal ini yang sebenarnya ada fasilitas, ada kebutuhan. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah supaya ini nyambung? Ya. Sebenarnya menarik sekali yang disampaikan oleh Bang Dwi langsung. Bang Dwi lah ya, Abang lah ya malam ini. Bang. Sebenarnya sosialisasi ini penting karena begitu saya mengecek websitenya, program-program apa yang disampaikan itu perlu diketahui oleh seluruh orang tua murid sebenarnya, bahkan di level bahkan tingkat SD, karena bagaimanapun juga itu kan pasti concern ya. Jadi pendidikan itu memang tidak murah, tetapi kita juga perlu menjadikan sumut ini dibantulah. Jadi contoh nih, saya waktu itu pada saat saya keliling di Sumatera Utara itu saya banyak ngobrol lah. Ada beberapa tempat tuh seperti tadi orang Batak lah dulu sering mengirimkan putra-putrinya merantau. Itu begitu saya ngobrol, mereka menceritakan yang pintar-pintar itu udah pergi dan mereka tidak pernah kembali. Jadi mereka itu ya ada yang universitas ternama di Indonesia, bahkan di luar negeri, berkarir, membuka perusahaan sendiri di negara-negara luar sana. Entah apapun alasannya mereka tidak kembali. Dan ini mereka kekurangan bukan hanya SDM yang top notch lah ya, tetapi juga role model sebenarnya. Nah ini sebenarnya salah satu cara yang menurut saya ini penting adalah bagi diaspora untuk kembali. Saya sendiri pun kebetulan lama juga di US itu, di Amerika saya 21 tahun. Dan saya mau kembali karena banyak hal, terutama untuk membangun Sumatera Utara. Karena nggak bisa 1, 2 orang, 10 orang, 100. Kalau perlu semua orang yang mencintai Sumatera Utara pun perlu kita kulik juga nih. Maksudnya kita senggol lah, ayolah kembalilah. Kita bangunlah Sumatera Utara ini
mau besar kecil kontribusinya, yang penting kembali. Karena inilah yang nantinya bagi adik-adik yang sekarang masih di bangku sekolah, mereka melihat kita tuh dibantu gitu. Ini pekerjaan besar. Nah, tadi Bang Dwi juga udah bilang, pemerintah pun sudah mengambil perannya. Tinggal bagaimana peran tersebut tuh tersosialisasi. Karena menurut saya ini hal yang sudah luar biasa lah. Bahkan di zaman saya pun tidak ada informasi yang bisa dibaca oleh siapapun itu melalui smartphone mereka. Sekarang ada ya mungkin siswa SMP, SMA, siswi itu mereka melihat saya mau belajar entah ke universitas ternama di di ITB, di UGM, dimanapun itu di seluruh Indonesia, mereka bisa melihat nih saya cocoknya di mana. Bahkan kalau mereka melakukan jenjang berikutnya itu pun ada. Jadi pemerintah ini sudah lengkap lah. Tinggal bagaimana informasi ini secara terstruktur tersampaikan kepada orang tua murid sampai ke level sampai SD pun sekalipun. Seperti itu. Ini bagus nih singgungnya nih. Jangan sampai ini LPDP mencetak lokomotifnya nggak balik ya Bang. Bang Adin, ini ya yang namanya kita mengirimkan pelajar ke luar negeri, itu fenomenal pertama zaman Soekarno. Kan Soekarno mau orang Indonesia itu pintar-pintar ya, supaya bisa membangun negara ini. Ya, Mexican. Ya, dikirim kemana-mana, tahu-tahu kan pecah G30S. Iya. Mereka nggak bisa balik, bukan karena mereka nggak cinta loh, ya kan mereka tidak bisa balik. Betul yang kemarin yang ada film Exil. Yang kedua, yang cukup fenomenal waktu itu tuh BPPT, BPTN, Pak Habibie kirim banyak orang, ya kan luar negeri. Tapi pada saat itu terus ekonomi kita jatuh, sehingga industri strategis kita nggak bisa menampung, dan inilah yang dipanen oleh orang luar negeri. Nah yang ketiga ini nih. Udah sekolah luar negeri, dikasih beasiswa, kagak mau balik. Mas Dwi, Bang Dwi, cemana ini? Orang udah dikasih, ayo sekolah baik-baik, nggak mau pulang dia. Akhirnya kampung halaman, tetap aja nggak ada kemajuan. Terakhir 115 orang ya, Bang ya? Saya punya datanya, ini menarik diskusi ini, tapi sebenarnya jawaban saya mudah karena saya punya datanya. LPDP itu sudah merekrut 45.000 sekarang, alumninya 23.000, yang sisanya sedang mempersiapkan studi atau sedang studi atau baru masuk persiapan bahasa ya, untuk yang afirmasi itu kan persiapan bahasa. Karena 3-4 tahun terakhir kan masif, jadi memang banyak sekali yang ada di pipeline. 23.000 alumni. Kalau ada satu alumni dilaporkan nggak kembali kan viral ya kan. Tapi kan saya sampaikan waktu di DPR waktu itu LPDP disampaikan selama LPDP hidup itu ada 413 laporan orang nggak kembali. Selama LPDP hidup sejak berdiri 2012, tentunya lulusannya sejak 2015 sampai sekarang kemarin laporkan tahun lalu itu ada 413. Itu yang muncul di title, di judul kan 413 alumni LPDP nggak kembali kan salah. Itu adalah laporan orang yang dilaporkan kok ada di luar negeri. Karena LPDP waktu mendapatkan laporan kan langsung ngecek kan, kamu ada di mana? Oh, kamu di luar negeri. Kenapa di luar negeri? Saya sedang sakit Pak, gitu kan. Rumah sakit ya kita izinkan. Saya sedang menunggu istri melahirkan. Pak, riset saya perpanjang oleh profesor. Risetnya penting, ya kan. Cuman dia nggak lapor aja ke kita kan. Gitu. Orang. Memang pada akhirnya angka 150, sekarang angkanya 30-an ya, 30 sekian. Yang sedang kita proses. Karena angkanya up and down ya. Ada pelaporan, baru kita proses, lah. Besok ada laporan lagi kan gitu ya, selalu up and down. Sekarang ini kita menangani 30 orang yang dilaporkan dan belum jelas apanya kan. 30 orang ini kita email, kita nggak bisa di email, nggak respon, kita kontak, cari kontaknya, laporkan ke atas pendidikan, laporan ke lurahnya ya, kita cari begitu cara. Ada yang memang 30 ini masih diperiksa berkali-kali.
Itu masih proses sekarang. Ada yang diperiksa, diperingatin, dia kembali. Oh, saya akan kembali Pak, seminggu lagi Pak. Daripada saya di blacklist kan gitu kan. Nah, dari 23.000 yang kena punishment dihukum untuk ganti rugi seluruh biaya pendidikannya itu hanya 4 orang. Oh, Dari 23.000. iya, iya. 4 orang ini kebetulan sudah lunas semua, Bang Alof. Iya, iya. Saya dalam posisi direktur beasiswa ya, saya bilang laporan jumlahnya sekecil apapun karena ini uang negara dan janjinya memang harus pulang, maka kita kejar. Jadi ya semua kita kejar. Tapi faktanya adalah hanya ada 4 orang. Saya kok merasa orang Indonesia tetap senang hidup di Indonesia. Mau nyari makanan apa aja ada ya kan? Kita di Amerika, apa? Saya 9 tahun di Amerika, itu aja udah bosen ya. Dari gado-gado nggak ada, tongseng nggak ada. Dok Bang. Nah, tapi LPDP itu ada ikatan dinas atau enggak sih? Sejak 2017 sebelum saya masuk, itu mereka tanda tangan kontrak Oh, oke. bahwa saya akan kembali dan mengabdi di Indonesia 2N+1. Oke. Dimanapun. Dimanapun. Karena kan ini umum kan. Iya, iya. Tapi kalau dia PNS ya dia punya ikatan dengan Lembaga. institusinya kan, dia akan kembali ke sana. Kalau keluar yaitu dengan institusinya. Kalau kita kan membolehkan dia kerja dimanapun asal di Indonesia gitu kan. Nah 2 tahun terakhir LPDP juga sudah mulai membolehkan kan kalau sekolah itu kan nggak hanya cukup di classroom ya Bang. Iya. Dia harus pengalaman kerja, budayanya gimana, belajar. Maka kita bolehkan mereka up to 2 years sampai 2 tahun untuk mencari pengalaman. Risetnya bisa ikut riset, bisa magang, bisa praktek kerja gitu kan. Kalau mau bekerja di organisasi internasional di mana Indonesia punya kepentingan, punya interest, maka boleh selamanya karena memang untuk membawa bendera merah putih, misalnya di World Bank, di PBB gitu kan, di UNESCO, di ADB, di mana Indonesia punya interest boleh. Karena kan memperjuangkan Indonesia dimanapun gitu. Enak ya? Iya. Sayang saya layarnya kecepatan. Up to 2 years, habis itu harus pulang, ya. kan? Nah, ini Nadine. Tadi contohnya ya, bagaimana negara membiayai pendidikan, Ya. lalu orang itu sampai ke luar negeri, pendidikan tinggi, pengalaman dan segala macam. Terus bukan banyak ya, Ya. ada yang nggak mau balik. Ya. Tapi akhirnya bisa diketuk lah untuk Ya. kembali. Bang Berry ini loh, kagak dibiayain sama negara, Ya. mau balik. Coba kita cek, kenapa Keren. sih? Iya. Ya, Kenapa? Padahal udah buka usaha Bang. Udah di sana. buka usaha. Udah Di good Amerika. aja, baik-baik aja. Ngapain gitu loh? pulang coba? Padahal nggak punya ya. utang sama negara istilahnya. Ini menarik nih, tapi kan mestinya ada sesuatu. Ya. Ya, terkait dengan pembicaraan kita ini, Ya. gimana nih? Jadi sebenarnya ingin balik ke Indonesia itu sudah lama sebenarnya. Tapi kesempatan itu kan ya tidak disangka-sangka lah. Jadi sebenarnya kita berkeinginan Bali itu karena kebetulan orang tua saya dan istri saya itu masih tinggal di Indonesia sebenarnya. Jadi di awal itu memang kita berkeinginan untuk dekat dengan family kita. Saya sama istri sering ngobrol lah. Kayaknya dulu waktu kita kecil itu orang tua kita tuh selalu hadir pada saat kita kecil itu dan selalu mengasuh kita. Tetapi pada saat mereka sudah tua, kenapa kita jauh dari mereka? Kenapa tidak kita yang justru sebaliknya dekat dengan mereka, lalu kita mau ya apapun lah kebutuhan mereka, kita bisa dekat dengan mereka, teman ngobrol atau apapun. Jadi lebih dari sisi keluarga lah, kita mau dekat dengan keluarga kita. Tetapi juga keinginan saya untuk apapun yang saya pelajari, yang saya tekuni dan pengalaman secara profesional, itu saya ingin sekali berkontribusi ke Indonesia lah. Ini kan tempat saya lahir. Saya besar di sini sampai SMA lalu saya berangkat. Nah, sehingga saya berpikiran mau sekecil apapun dan sebesar apapun itu perlu untuk kemudian saya set state lah untuk anak-anak saya untuk ini loh. Ada saatnya pada saat kita itu dalam kehidupan itu take ya, ambil ya. Tapi ada saatnya juga dalam fase kehidupan itu kita hanya memberi kembali lah apa yang kita dapatkan. Nah inilah sebenarnya kalau ditanya motifnya itu seperti apa, seperti itu kira-kira. Tetapi kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Bang Dwi adalah sebenarnya kembali diaspora ini nggak bisa 1, 2. Ini harus banyak ini harus masif. Gitu. Dan ini harus, kalau menurut saya itu approach-nya itu harus fun. Kebetulan saya orang teknologi, jadi teknologi itu kan selalu mengisi
apa ya, gap lah. Jadi sebenarnya kalau kita approach teknologi itu banyak sebenarnya daya ungkit di teknologi ini yang bisa mengakselerasi pembangunan di Indonesia. Kalau tadi di Sumatera Utara itu khususnya. Ya. Karena Sumatera Utara kalau kita melihat di situ ada perikanan, di situ ada perkebunan, ada pertanian yang luar biasa, pariwisata yang luar biasa. Ini sebenarnya bisa nih level vokasi yang bisa kita adakan di kawasan Danau Toba misalnya. Bayangkan dengan keindahan alam yang ada di kawasan Danau Toba dan banyak tempat lain di di Provinsi Sumatera Utara. Kalau saja pemuda-pemudanya, dan ini tentunya secara terstruktur melalui program pemerintah, itu mereka disadarkan, lihat loh ini bagus. Tapi kan kemudian mereka perlu nih ada cara, ada program baik itu yang di lingkungan mereka maupun tetap di Sumatera Utara, tetapi mungkin mereka berkarya untuk wisatawan tamu-tamu internasional, bahasa mereka salah satunya. Lalu kemahiran mereka memandu wisata atau memotret apapun itulah, itu sangat banyak sekali lah. Nah maksud saya kembali lagi, ini kan potensi yang sebenarnya masih perlu digarap secara masif, dan ini menurut saya dengan kondisi kondisi ekonomi global, regional, kita memang harus lebih kreatif melihat potensi-potensi yang nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk anak-anak muda kita. Dan disitulah keinginan saya. Kan pendidikan kita itu wajib belajarnya berapa tahun ya? 12 ya? Udah 12? sekarang. 12 Udah 12. Sampai Kan berarti sebenarnya SMA kelar nih. Iya. Lalu kan ngelanjutin S1, S2, S3, ya kan? Nah, S2, S3-nya Udah. LPDP Ya. nih, Ya. udah sering. S1-nya kosong. Dan Gimana vokasi. caranya? Ya, vokasi. Nah, S1 dan tadi udah disinggung nih masalah vokasi. Nah, Bang Berry sebagai istilahnya apa ya, kepala daerah di Sumatera Utara khususnya nih, apa sih yang sebenarnya bisa kita menjembatani gap ini? Nah, apa sih, ada ide apa nih supaya pendidikan masyarakat bisa berlanjut dan mereka tidak punya kekhawatiran mengenai tadi kan biaya nggak ada, segala macam mahal gitu loh, sehingga akhirnya mereka udahlah kerja aja deh. Sehingga akhirnya makin lama yang tadi mesti kita punya bonus demografi, akhirnya kan menjadi bencana demografi karena banyaknya orang yang tidak bersekolah dan menganggur. Ya. Nah, sebagai seorang kepala daerah, apa yang kira-kira menurut Bang Berry perlu diinisiatifkan oleh pemimpin daerah ini? Sebenarnya kalau mulai kan ini bertahap ya. Jadi kalau misalnya kita melihat anggaran lah misalnya. Nah, pemerintah daerah itu kalau saya melihat tuh perlu menutup lubang-lubang dulu. Jadi pembiayaan itu bisa kita masukkan teknologi. Jadi transformasi digital lah, kemudahan terhadap masyarakat, bagaimana pemerintah daerah itu secara efektif melakukan pekerjaan-pekerjaannya dari pelayanan dan seterusnya. Tetapi kemudian pemerintah daerah itu harus menjadi percepatan agar terbuka peluang investor masuk. Nah, investor ini kan sebenarnya akan melihat nih, ini sebenarnya tempat saya berinvestasi ini kembali nggak uang saya. Jadi kepastian hukum, kebijakan-kebijakan daerah ini akan membuat investor itu mau masuk nggak. Nah ini kan perlu integrasi nih. Seperti kita katakan ada 33 kabupaten kota lah. Nah inilah cara kepala daerah itu membuat daerah ini menjadi daerah yang nyaman untuk orang berinvestasi. Karena pada saat investasi masuk, kebutuhan akan SDM, tenaga kerja itu akan juga turut serta terbuka peluang-peluang baru. salah satunya itu Bang Alo. Investasi dari Bang Berry dengan pulang ya kan, para diaspora pulang berinvestasi entah waktu, tenaga atau finansial gitu kali ya Bang ya. Tentunya mereka bisa dong, kalau misalnya saya nggak bisa pulang nih, tapi uang saya aja deh yang ke sana. Boleh dong ya Bang ya. Iya, boleh ya. Jadi partisipasinya kan tidak mesti fisik ya. Iya. Nah, tapi seperti tadi diceritain ada kultur kita tuh yang selalu ingin bersama keluarga, Ya. ya kan? Selalu ingin dengan lingkungan. Itu sebenarnya kultur yang baik gitu. Ya. Nah, kan tinggal bagaimana mengetuk mereka, saudara-saudaramu yang di kampung ini masih membutuhkan pendidikan yang seperti kau nikmati gitu kan? Oh iya gitu. Jadi gimana caranya? Nah, mereka, waduh saya nggak punya ide atau mau bikin program apa nggak jelas. Nah, bagaimana kan caranya menghimpun diaspora ini kan? Ya, yang tentunya juga LPDP
dengan sekian banyaknya lingkungan yang tercakup di program ini tentu memiliki knowledge ya tentang itu yang mungkin kita bisa petik nih, entah di daerah mana sudah melakukan hal itu. Jadi bagaimana diaspora itu mau kembali mendharma baktikan dirinya, tidak harus fisik ya, itu ke daerah. Nah, yang jadi pertanyaan lagi tadi Bang Dwi, kan gapnya masih ada nih, karena S1 ternyata ini sopo yang nanggung jawabin gitu loh. Enggak kan kalau saya nyambung ini dulu, beberapa daerah memang level kota kabupaten, termasuk provinsi lah ya. Ada juga yang approach LPDP untuk karena mungkin PAD-nya cukup tinggi ya, jadi dia berpikir kita mau bikin dana abadi untuk pendidikan, menarik. Dan bicara mau niru LPDP untuk S2 S3, saya bilang loh, kebutuhan lokal itu kan harus lokal konteks. Kalau S2 S3 serahkan aja ke LPDP gitu, ya. Tapi yang dibutuhkan kan sebenarnya yang S1 ke bawah ya vokasi kan yang sangat lokal konteks kan. Saya pikir ide tadi yang disampaikan Bang Berry sangat menarik ya, vokasi, menyentuh juga S1 yang ada di daerah-daerah itu kan. Contohnya Jawa Barat kan punya Jabar Future Leaders Scholarship gitu ya. Beberapa kabupaten di Jawa Timur juga approach kami, kita arahkan untuk take care aja itu yang vokasi gitu kan S1. Nah kalau kita bicara S1 secara umum Bang Alof, saya pikir kan ada undang-undang juga yang kalau nggak salah nomor 12 2013. Jadi kalau kita bicara orang yang kurang mampu secara ekonomi itu memang harus dipelihara negara. Ya, baik itu dibebaskan, diberikan beasiswa atau diberikan pinjaman tanpa bunga yang dibayarkan setelah mereka bekerja. Itu ada undang-undangnya. Jadi kalau untuk yang kurang mampu secara ekonomi harusnya clear, negara harus hadir. Ya, negara itu bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah harus hadir. Nah, yang kadang sering punya masalah itu kan yang kaya tidak, miskin juga tidak di tengah-tengah ini kan. Mau nyekolahin anaknya ke Bandung dari Semarang atau dari Wonogiri kan, saya kan dari Semarang. Dulu mikir juga gitu kan, kita orang-orang nekat aja bisa survive ya. Kalau Anda Batak tembak langsung, aku Semarang tembak langsung. Nggak pernah punya saudara di Bandung, nggak pernah ke Bandung sekalipun. Ya, hajar gitu. Nah itu kan pasti mikir kan, aku nanti hidupin anaknya gimana? Cukup mampu tapi nggak mampu banget gitu kan. Nah ini yang nanggung-nanggung ini. Nah sebenarnya kan ada konsep juga student loan yang bisa disiapkan untuk siapapun juga, tapi nanti dibayarnya itu semacam social security ya, dibayarnya adalah setelah mereka bekerja. Kalau di Australia langsung potong gaji. Tapi kalau dia nggak kerja, nggak akan dipotong. Boleh, itu kan bagian dari social security. Tapi negara harus hadir, harus menyiapkan berapa triliun gitu ya. Saya pikir S1 sekarang kan juga ada KIP kuliah, ya kan? Tinggal transparansi kejelasan aja, ini siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, gitu kan, berapa jumlahnya. Kalau kurang kan bisa ditambahin, karena 20% dana APBN kan dialokasikan untuk yang terkait pendidikan. Walaupun tidak semua dikelola oleh Kemdikbudristek, tapi semuanya adalah terkait pendidikan, harusnya kan gitu ya. Ini jadi menarik nih. Jadi LPDP itu kan sudah menyediakan tangannya lah untuk membantu. Tapi kalau boleh tahu nih Bang Dwi, apa sih ekspektasinya, harapannya? Bagaimana seorang kepala daerah bisa membantu program LPDP lancar dan visinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi lokomotif kemajuan itu bisa tercapai? Kami itu setiap rekrutmen baru setahun sekali, dua kali setahun itu selalu mengirim surat ke kepala daerah, ya baik gubernur, DPR maupun bupati, wali kota, memberitahu ini ada rekrutmen minimal terinform. Tapi saya nggak tahu itu nyampe ke masyarakat. Nah, itu problem ini. Nah, makanya itu kan tergantung dari kepala daerahnya kan. Satu. Yang kedua, memang LPDP untuk daerah Jawa tidak melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh LPDP. Seringkali kalau di Jawa itu kita diundang gitu kan. Seperti ini kan, ini saya senang juga sosialisasi kan. Supaya tahu gitu. Terus diundang oleh universitas, alumni gitu kan. Kita Jawa sih udah nggak usah diurus, banyak lah yang ini kan. Kita memang menyasar, saya pernah keliling Nias, karena Nias itu daerah afirmasi, Bang Berry. Itu ada di Sumatera Utara kan. Kita ingin supaya makin banyak.
Saya kemarin persiapan keberangkatan ketemu 5 anak NIAS dalam satu program. Wah, kamu harus cari ya, masing-masing 5 kali lagi. Aku bilang gitu kan, maka akan dapat 25 nanti kan. Nah kalau kepala daerahnya concern, turun ke bawah kan dahsyat itu apa kebutuhannya juga didorong. Nah itu apa yang LPDP bisa sampaikan ke daerah-daerah tertentu ya, daerah-daerah tertentu. Kita punya daerah afirmasi, tapi memang itu yang kita sasar. Jadi saya keliling ke Nias, pernah ke Mentawai tapi dari Padang. Mentawai itu juga masih daerah afirmasi di Sumatera Barat. Papua Barat, sekarang banyak Papua ya. Maluku Utara, NTT itu semua masuk daerah afirmasi. Dan saya pernah keliling, dan kita mau sosialisasi juga ini ke Rote dan juga mungkin ke Alor ya. Untuk afirmasi itu maksudnya mendapat perlakuan khusus gitu. Perlakuan khusus. Jadi khusus untuk yang dari daerah afirmasi itu bahasa Inggrisnya tidak mesti harus bayar mahal. Skornya. Ya. Bahkan kalau orang asli Papua tidak mesti harus store bahasa Inggris. Karena nanti LPDP hadir untuk mendidik mereka, memberikan courses ya untuk bahasa Inggris sampai level tertentu. Itu afirmasi. Enak ini. Udah benar kita hidup di Indonesia ya. Bang Arinya yang setengah mati nyari dananya. Nah saya punya data yang saya buat tahun lalu ya, menarik sih. Saya pasti teman-teman paham bahwa penerima beasiswa LPDP paling banyak pasti Jawa Barat, kan? Yang lain mungkin Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan? Tapi kan kita harus berpikir logis. Memang penduduknya paling banyak. Iya, kan? betul. Lulusan S1 kan kita LPDP pasti harus lulus S1. Iya. Lulusan S1 paling banyak yang di situ kan. Cobaan ya kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba dari NTT gitu menjadi penerima nomor 1 ya. Ya tidak banyak lulusan S1 mungkin yang tidak sebanyak di Jawa. Tapi saya kreatif untuk melihat proporsional. Jadi proporsional terhadap jumlah penduduk. Iya. Saya bikin satu lagi proporsional terhadap lulusan S1 gitu. Nah, kami cukup nyaman, tapi masih nggak nyaman. Jadi gini, proporsi yang di Jawa itu lebih kecil dari proporsi yang di luar Jawa. Proporsi. Iya. Terhadap penduduk kan. Iya. Artinya kan sebenarnya sudah cukup adil. Tapi bagi saya, kan hidup ini ada critical mass ya Bang ya. Nggak bisa membangun orang hanya oleh 50 orang kan. Perlu minimal 500 kan. Nah, ini proporsinya kita tingkatkan. Nah, khusus untuk Sumatera Utara. Data saya agak-agak lupa ini. Sumatera Utara itu secara proporsi masih kalah. Jadi harusnya kan melejit dibanding Jawa. Karena penduduknya mungkin tidak sebanyak Jawa, mungkin yang dapat banyak kan penduduk ya. Kenapa kok proporsinya masih di bawah Jawa gitu? Sementara yang dari Papua, NTT proporsinya di atas Jawa, sangat jauh. Tapi kan perlu ketika emas yang kita terus kejar. Saya kadang-kadang berpikir nih kayak Bang Alof ini kan marga Damanik nih kan. Iya. Dia kalau daftar LPDP ngakunya penduduk Sumedang kali kan. Kan gitu. Nah itu maksud saya, perantauannya kan banyak ya Bang ya. Nah saya perlu cek, tapi tetap aja kan usaha yang dari orang yang sekarang tinggal punya KTP dari Sumut kan harus meningkat, dan itu saya pikir peran kepala daerah sangat vital. Itu nanti kalau aku ada datanya pasti, karena ini kan undangan serta merta aku senang juga diundang. Ada data pasti saya berikan karena itu menarik. Karena mungkin saya pikir satu-satunya provinsi yang masih kalah proporsi ya loh. Nah itu dia. Keren itu. Oke, ini karena waktu nih, Mbak Nadine, ada lagi nggak yang mau kita gali nih dari kedua tokoh kita ini? Mungkin menarik untuk mendengarkan terakhir dari Bang Berry nih. Ini udah tadi kayaknya ide-idenya udah bermunculan ya. Yang mau memanfaatkan diaspora, yang mau turun ke bawah untuk meningkatkan kesadaran gitu ya. Karena meskipun sosialisasi dari pihak LPDP sudah sedemikian baiknya, dari website, dari Instagram ya, saya lihat itu anak-anak muda sangat aktif sekali di sana, dan yang mendaftar sudah sekian kali lipat dalam waktu beberapa tahun terakhir ini ya. Nah, mungkin Bang Berry masih punya program lain yang mau disampaikan nih, kalau misalnya nanti kemudian maju ke jenjang pilkada gitu. Kalau saya berpikirnya sebenarnya simpel aja sih.
kan pembangunan itu kan bagaimanapun juga mau kita implementasi teknologi, transformasi kesehatan, apapun itu harus dimulai dari manusia dulu, SDM. Dan malam ini kita sebenarnya membicarakan bagaimana SDM di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara itu terhighlight dalam artian gini, kita udah nggak ngomongin tentang Indonesia lagi, kita ini sebenarnya udah ngomongnya harusnya global. Dan tadi kita membicarakan universitas yang ada di luar negeri, program apa. Ini tantangan ke depan ini sudah luar biasa, makanya saya berkeinginan maju ini dalam artian gini, potensi kan selalu didengungkan, potensi ini semua segala macam. Tetapi kita hanya semacam wacana saja. Bagi saya kita harus gaspol nih. Gaspol dalam artian ya sudah, kita tahu potensinya, tapi bagaimana untuk merajut potensi ini sehingga ini menjadi kenyataan, sehingga ini menjadi roda perekonomian yang luar biasa di Provinsi Sumatera Utara. Ya orang-orangnya inilah yang harus diberikan kesempatannya dari sisi pendidikannya, safety net di mana orang tua mereka tidak perlu harus berpikir bagaimana menyelesaikan sekolahnya, dan juga inklusif untuk diaspora tersebut. Jadi kita kerja bareng lah. Saya yakin bagi mereka yang mendengarkan podcast kita ya malam ini ya, kalau ada yang misalnya ada benang merahnya terhadap Sumatera Utara, ya mungkin bisa terketuk hatinya. Wah, saya harus mulai memikirkan nih Sumatera Utara, atau kampung halaman lah, misalnya huta kita atau apapun itu ceritanya, supaya mulai berkontribusi. Pun belum mampu atau belum bisa saat ini, misalnya ada yang tinggal di Amerika atau di Eropa atau dimanapun, paling tidak mereka mulai concern lah, memberikan dorongan lah. Kalau mereka punya saudara, teman, tetangga yang istilahnya saya nggak mau peduli lah tentang dunia pendidikan, jangan, harus teruskan, harus diselesaikan, karena bagaimanapun juga pemerintah sebenarnya sudah hadir. Tinggal bagaimana kita mengkonekkan ini semua menjadi realisasi di mana pertumbuhan SDM kita tuh terus meningkat untuk kebaikan Indonesia yang lebih baik. Ya. Begitu kira-kira dari saya. Jadi semangat ya Bang kalau dengerin. Iya. Kalau dengerin ini kayaknya seneng banget loh. Banyak yang masih peduli, banyak yang masih care, banyak yang masih mau memajukan Indonesia. Iya, apalagi kalau kepala-kepala daerah ya. Iya. Ini seperti Semangatnya, contoh Bang Berry iya. ini ya. Udah melanglang buana ke luar negeri mau balik. Jadi adabnya, ahapnya itu masih Sumatera Utara. Hatinya Iya. merah putih. Mindsetnya global mancanegara. Nggak top itu. Horas Sumut. Terima kasih Bang Berry. Mantap, Bang Andi, makasih. Bang Andi. Bang Berry, take care. Terima kasih.